Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, meskipun putaran 2 Liga 1 2004-2005 belum dimulai, tapi ada satu pertandingan di tengah bulan Januari atau di awal bulan Januari ini yang akan digelar di Liga 1, yakni pertandingan tunda antara Bali United kontra Persib Bandung. Ini pekan ke-12 ya kalau nggak salah ditunda. Nah, tentunya ini akan jadi masalah tersendiri nih bagi dua tim ini karena memang tengah jadwal libur kompetisi, tapi mereka tetap harus main. Makanya mungkin akan ada sedikit taktik perubahan atau apapun yang akan dilakukan oleh kedua pelatih di kedua sebelasan. Apalagi kita tahu lah, rekor perjumpaan dua tim ini selalu ketat setiap kali dua tim ini bertemu. Ini akan sangat menarik. Di saat tim lain libur, tapi dua tim ini harus bertanding dengan skuad yang mungkin seadanya. Bagaimana nih persiapan dua pelatih ini dalam menyiasati hal ini? Makanya kita akan cari tahu bagaimana kondisi kedua tim ini dan ada pemain siapa yang akan absen di laga kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah apa yang akan dilakukan kedua pelatih di kedua kesebelasan di laga tunda ini, saya tetap mau dukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga pekan tunda ke-12 ya, pekan 12 ya, antara Bali United kontra Persib Bandung. Meskipun Liga 1 2024-2025 putaran 2 belum dimulai dan sebagian besar klub masih meliburkan skuadnya, tapi ada dua tim yang harus mengakhiri liburan lebih cepat, yakni Bali United dan Persib Bandung. Sebab dua tim ini harus lakoni laga tunda pekan ke-12. Bagi Bali United memang ini agak menjengkelkan sih, sebab di saat tim-tim lain masih meliburkan skuadnya, Bali harus udah latihan lagi. Cuma gara-gara jadwal yang ditunda akibat Persib main di AFC. Tapi Bali harusnya nggak boleh protes dong, sebab musim lalu pun berapa pertandingan sih yang harus ditunda cuma gara-gara Bali main di AFC? Seperti kita tahu, jika dua tim ini bertemu sejak pertama kali bertemu di tahun 2016 silam, Persib itu selalu kesulitan mengalahkan Bali United. Tercatat dari 2016 sampai 2024 ini, dua tim ini tuh sudah bertemu sebanyak 19 kali loh ya di semua ajang. Dan Persib itu baru 2 kali saja bisa ngalahin Bali United, yakni terjadi di ISC 2016 dan musim lalu dengan skor 3-0 di Championship Series. Sementara kalau di Regular Series, dua tim ini musim lalu 2 kali bertemu dengan angka yang sama, 0-0. Sisanya ya Bali United 7 kali menang atas Persib dan 10 laga berakhir imbang. Bagi Bali United ini kesempatan emas untuk membalaskan dendam atas kegagalan di Championship Series, sekaligus jadi tim pertama yang bisa kalahkan Persib musim ini. Berkaca pada rekor pertemuan, tentu Bali sangat pede di laga ini. Tapi ini pun gak akan mudah bagi Bali United, sebab yang dihadapi adalah tim Persib yang dilatih oleh Boyan Hodak, di mana Hodak itu adalah jadi satu-satunya pelatih Persib yang mampu kalahkan Bali United sepanjang sejarah di Liga loh ya, Apalagi Hodak ini tuh dinilai memiliki dinilai pelatih yang absurd dengan taktik yang sulit dideteksi. Di 5 laga terakhir, Bali United raih 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Sementara Persib di 5 laga terakhir justru nggak terkalahkan, bahkan selalu menang. Bali di laga terakhir mampu mengalahkan Persebaya dengan skor 2-0. Sementara Persib di laga terakhir mengalahkan Persis Solo dengan skor 0-1. Jadi kalau dibilang soal motivasi, sebenarnya dua tim ini sama-sama tinggi sih motivasinya. Tinggal di sini cuma yang menentukan adalah kejeniusan pelatih. Ketenangan pemain, apakah bikin kesalahan sendiri atau enggak, dan siapa yang paling pintar memanfaatkan peluang, itu aja, dan itu akan jadi pemenang di laga ini. Nah, jika bicara soal head to head pemain kunci, jelas Bali masih andalkan top scorer mereka, yakni Privat Mbarga yang sejauh ini sudah cetak 7 gol dan 5 assist, dan di laga terakhir lawan Persebaya menyumbang 1 gol ya. Sementara Persib masih tentu saja bergantung pada kejeniusan Tyrone Del Pino yang sejauh ini sudah mencetak 8 gol dan 6 assist. Di sisi kiri dan kanan pun ini akan menarik nih. Akan ada duel dua pemain terbaik, yakni Ricky Fajrin sebagai bek kiri terbaik saat ini yang akan melawan Ciro Alves yang jadi winger terbaik saat ini. Meskipun mungkin nantinya ya Ciro Alves ini akan
lebarkan ke kiri atau ya ke kiri ya. Di sana akan bertemu dengan bek kanannya Bali United yang mungkin ditempati oleh Nofri Setiawan atau Imade Andika. Tapi meskipun Ciro Alves akan ditempatkan di wing kiri, Ricky Fajrin tetap akan bertemu dengan salah satu pemain muda terbaik Liga 1 musim ini, yakni Beckham Putra ya. Wah, ini sih sangat seru ya. Nah, sekarang kita intip aja deh bagaimana persiapan dua tim ini. Di kubu Bali United, bukan teko namanya kalau ketika menghadapi Persib nggak bikin saywar. Menurut Teko, meskipun Persib saat ini nomor 1, tapi kali ini Persib main di Stadion Dipta, di mana Persib itu belum pernah bisa mengalahkan Bali United saat main di Stadion Dipta. Sementara saat Persib mengalahkan Bali United 3-0 kemarin di Championship Series itu kan mainnya di Sijalak Harupat, atau istilah kasarnya Teko bilang Persib ini belum bisa mampu menang nih lawan Bali kalau main di Stadion Dipta. Kami respect sama tim lawan, tapi kali ini kami main di Stadion Dipta. Mereka harus kerja keras untuk menang agar liga lebih seru dan lebih menarik, ujar Teko. Menurut Teko, permainan Bali United musim ini tuh permasalahannya ada di inkonsistensi. Kadang bagus, kadang jelek. Tapi menurut Teko itu hal yang wajar. Sebab dengan 80% pemain yang dibuang musim ini nggak akan mudah membentuk tim yang kembali solid seperti top performa musim lalu. Desakan mundur dari fansnya Bali United pun tak didengar oleh Teko. Teko malah bilang, jika mereka tak suka dengan saya di sini, silahkan dukung tim lain saja. Yang artinya, ya kalau lu nggak suka dengan gue di sini di Bali United, ya udah nggak usah dukung Bali United, dukung aja tim lain. Segitu pedenya loh ini si Teko ini bertahan di Bali United. Makanya banyak yang bilang Teko ini akan jadi pelatih Bali United seumur hidup. Menghadapi Persib Bandung, satu pemain dipastikan absen, yakni Elias Dola yang terkena akumulasi di pekan ke-11. Praktis tersisa di lini belakang cuma menyisakan bek-bek lokal seperti Kadek Arel, Bagas Adi, dan Komang Tri. Dan seperti biasa, kalau Elias Dola absen ya kemungkinan Brandon Wilson yang akan ditarik jadi bek tengah. Uniknya, meskipun mereka kekurangan bek tengah, tapi Teko nggak ambil bek asing baru loh ya. Cuma ambil satu pemain asing aja, yakni Boris Kopitopik sebagai striker, dan juga memulangkan Ilyas Pasoyevic. Sebab menurut Teko, kami masih memiliki Adilson Maringa yang kokoh di bawah Mister. Dia adalah kiper terbaik Liga Indonesia sepanjang masa. Itu kata Teko ya. Bali United sendiri memang belum merombak banyak pemainnya sebab mereka tahu akan jumpa Persib tanggal 7 Januari. Jadi nanti usai lawan Persib baru akan ada perombakan, atau istilahnya kalau dirombak sekarang lawan Persib bisa ompong dong. Pinter juga nih si Teko. Nah, kira-kira seperti inilah formasinya ya. Di bawah Mister ditempati oleh Adilson Maringa. Duet center back ditempati oleh Kadek Arel dan Brandon Wilson. Bek kiri Ricky Fajrin dan bek kanan Nofri Setiawan. Duet jangkar ditempati oleh Kadek Agung dan juga Lutfi Kamal. Sisi sayap ditempati oleh Irfan Jaya dan Frifat Embarga. Sementara lini depan ditempati oleh Everton Nascimento yang ditopang oleh Mitsuru Maruoka. Sementara di kubu Persib Bandung, sebelum kami bahas bagaimana persiapan Persib Bandung, kami cuma mau perjelas ini loh. Ini banyak banget kemarin yang komentar di video ini. Mereka bilang kami menjelekkan Persib, dan mereka bilang kami ini bilang Persib sombong. Kami di video itu nggak pernah bilang, ah dasar Persib sombong. Coba dengarkan kata-kata kami ya di video kemarin ini nih. Jadi dengerin baik-baik. Nggak ada maksud dari kami untuk menjatuhkan atau mendoakan hal yang buruk buat Persib lo ya. Jadi kalian harus paham nih. Betul memang Persib itu belum terkalahkan di Liga 1 sejauh ini selama 16 kali. Tapi patut diingat, Persib jangan sombong. Tapi jangan juga terkesan manajemen Persib ini terlalu pede dengan skuad yang ada. Nggak perlu ngerombak banyak sana sini. Akhirnya terlalu pede dan jumawa karena ngerasa belum terkalahkan. Itu yang kami takutkan loh ya. Ada rasa jumawa atau sombong dari pihak manajemen Persib. Dan kami bilang di video itu,
Persib jangan sombong, yang artinya jangan sampai Persib itu sombong gitu loh. Bukan kami ngatain Persib sombong, kecuali di video itu kami bilang Persib memang udah sombong, atau mungkin segitu aja Persib udah sombong, itu baru kami namanya menghujat. Kan kami bilang Persib jangan sombong, yang artinya kami ingatkan agar Persib jangan sombong. Ini kenapa ya kok pada nggak ngerti juga sih dengan kata-kata bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja mereka nggak paham, kok nggak salah paham, apalagi pakai bahasa yang lain. Itu kata-kata kami ya, dan kata-kata itu kami tujukan untuk sebagian fansnya Persib seperti Apidong, dan kami pun udah tunjukin video Apidong dong di video kami itu. Jadi paham ya, di video ini kami nggak pernah ngatain Persib itu sombong. Kami bilang Persib jangan sombong, yang artinya jangan sampai Persib itu sombong. Paham? Maybe one. I think maybe one. Lanjut kita ke persiapan lawan Bali United. Boyan Hodak sendiri kemarin udah bilang ya, cuma akan datangkan mungkin satu lagi pemain lokal yang kami pun nggak tahu siapa sosoknya, apakah Fred Butuan atau Dava Salman. Yang pasti sejauh ini pantauan kami, tim Persib ini baik-baik aja loh ya. Kita mungkin nggak perlu mengingatkan kepada para pemain Persib soal bagaimana rekor lawan Bali United, sebab para pemain Persib pasti udah tahu lah seperti apa rekor lawan Bali United, dan seharusnya rekor ini dijadikan motivasi untuk bisa kembali mengalahkan Bali United seperti di Championship Series. Atau istilah kasarnya, ini harus ditekankan nih dalam pikirannya para pemain Persib lah. Kalau di Championship Series aja kita bisa kalahin Bali, kenapa sekarang nggak bisa? Itu yang harus diterapkan atau ditanamkan kepada pikiran para pemain Persib ya. Intinya motivasi dan mental para pemain Persib harus ditingkatkan. Mindset atau pola pikir para pemain Persib harus dirubah. Jangan kayak yang dulu-dulu sebelum Boyan Hodak datang. Dengar ya, di sini kami nggak lagi ngejelekin para pemain Persib lu ya, tapi ini fakta dan realita. Para pemain Persib itu sebelum Boyan Hodak datang itu selalu kalah mental duluan saat melawan Bali United. Yang baru nonton Persib sekarang ini nggak usah komentar ya. Sebab dari tahun 2017 sampai 2023 ini pemain Persib itu selalu kurang tenang, hilang konsentrasi, dan terkesan down duluan kalau lawan Bali. Fakta dong ini. Dan ini pun dibenarkan oleh Boyan Hodak, maka dirubahlah sama Boyan Hodak dengan mendatangkan pemain-pemain yang memang lebih tenang dan juga punya motivasi dan mental lebih bagus seperti Siro, Tiron, Gustavo, Niquibas. Ini harus diperbanyak di Persib. Sebab pemain-pemain ini istilah kasarnya itu kasian. Terbukti setiap pertandingan para pemain ini yang paling ngotot. Ya cuma itu yang dibutuhkan saat lawan Bali United. Sebab Bali United musim ini sebenarnya nggak segarang musim-musim sebelumnya lo ya. Yang ditakutkan dari Bali United itu cuma satu sih, yakni guling-gulingnya. Apalagi kalau mereka udah unggul, ini bisa membuat mental pemain lawan bisa jadi down nih. Tapi kalau para pemain Persib bisa mengontrol mental dan emosinya dan juga lebih tenang saat menghadapi Bali United, ya pasti bisa menang lah seperti Championship Series kemarin. Itu Stefano Beltrame bisa kok memompa semangat pemain Persib, akhirnya bisa menang 3-0 di Champions Series. Di laga ini Matteo Kocijan dipastikan absen ya lantaran akumulasi. Lalu Rezaldi ya nggak ada, Febri belum fit 100%. Terus Zulkifli Lukmansyah belum didaftarkan di putaran 2 ini ya. Zalnando masih terdaftar sebagai pemain PSIS. Dado ya masih absen. Jadi ya kurang lebih sama lah ya, kayak lawan Persis Solo kemarin, cuma kehilangan Kocijan aja. Gimana dengan milestone 5? Milestone 5 masih ada tuh, dan mungkin saja inilah jadi laga terakhir milestone 5 di Persib sebelum dipinjamkan atau dilepas. Jadi intinya dengan skuad yang hampir sama di 16 laga sebelumnya, harusnya sih Persib nggak ada masalah ya menghadapi Bali United, kecuali para pemain Persib itu sendiri yang udah down duluan. Sebab menurut kami pribadi ya, yang bisa mengalahkan Persib di musim ini cuma pemain Persib itu sendiri. Mereka sendiri yang menentukan apakah akan kalah atau menang.
Kalau mereka down duluan atau menganggap remeh lawan, ya Persib bisa kalah. Tapi ketika mereka tidak menganggap remeh tim lawan dan motivasi tinggi, kami rasa nggak ada yang bisa ngalahin Persib. Jadi mungkin seperti ini ya formasinya. Di bawah Mistar ditempati oleh Kevin Rey Mendoza. Duet center back ditempati oleh Nick Weavers dan Gustavo Franca. Bek kiri Edo Febriansa dan bek kanan Rahmat Irianto. Duet jangkar masih sama ditempati oleh Adam Alis dan Mark Locke. Sisi sayap pun masih sama ditempati oleh Beckham Putra dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Tyron Del Pino. Laga Bali United kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Selasa 7 Januari 2025 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah dari Stadion Iwayan Dipta, Bali. Oke, itu tadi ya sedikit ulasan kami jelang laga di pekan tunda, pekan ke-12 antara Bali United kontra Persib Bandung. Nah, gimana menurut kalian? Siapa yang akan keluar dari pemenang di laga kali ini? Apakah Persib masih akan terus mempertahankan rekor unbeaten-nya menjadi 17 atau mungkin separuh musim ini Persib nggak terkalahkan, atau justru Bali United yang akan jadi tim pertama mengalahkan Persib musim ini? Itu semua akan kita bedah nanti di fakta di balik laga. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.